antara dua bagian pada wajahnya, yaitu di bawah kumis dan di atasnya jenggot, maksudnya lisan. Juga yang ada di antara dua kakinya, maksudnya adalah dua pahanya, yaitu kemaluan. Kalau ada orang soleh lisannya, kalau ada orang soleh kehormatannya, aku jamin, kata Nabi, baginya surga. Jadi orang yang seperti ini pasti masuk ke dalam surga, yaitu lisan yang selamat dan kemaluan yang suci, yang selamat, yang terhormat. Bapak Ibu rahimakumullah, kita bertanya-tanya, bencana apa yang bisa ditimbulkan oleh lisan ini? Ternyata banyak. Maka sudah diwanti-wanti jauh-jauh hari oleh Nabi kita berdasarkan bimbingan Allah, sehingga dalam Al-Quran banyak mengingatkan tentang bahaya yang ditimbulkan oleh lisan. Dalam hadis tidak terhitung banyaknya, demikian pula kalamnya orang-orang soleh dari kaum salaf terdahulu. Bahkan bagaimana perilaku mereka ketika betul-betul menjaga lisan. Maka itu dalam kaidahnya, kalau baik kita ucapkan, kalau itu biasa atau mubah kita pertimbangkan. Kiranya nanti tidak ada maslahat, kita tahan. Kalau di situ ada maslahat, mari kita ucapkan. Dan kalau itu mudarat, bisa berdampak menimbulkan hal yang berbahaya, wajib untuk kita simpan, wajib untuk kita tahan. Maka cara tidak langsung kita mengamalkan hadis Nabi sebagai pembuktian iman kita kepada Allah dan kita ingin masuk surga. Dalam hadis terkenal di kitab Riyadhus Shalihin, Imam Bukhari, Imam Muslim menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada Allah dengan sepenuh hati, dan dia hari akhir yakin akan ada pembalasan, dia pengen masuk ke dalam surga, maka dia harus berkata yang baik, atau kalau tidak diam. Di antara bencana yang ditimbulkan oleh lisan akan kita pelajari pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Maka disebutkan yang pertama itu adalah perbuatan syirik. Jadi dengan lisan orang bisa jatuh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Syirik yang sudah sering kita pelajari dan kita kenali dalam rangka kita ingin menjauh darinya. Karena perbuatan ini dimanapun pasti ada, kapanpun itu selalu ada. Perbuatan ini merupakan dosa yang paling besar yang kita sama-sama tahu, dan akibat yang paling fatal itu satu cukup, yaitu kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Sehingga tidak ada harapan masuk surga bagi orang musyrik. Maka kok bisa orang itu syirik dengan lisannya? Kira-kira kok bisa bagaimana? Saged mboten? Saged nemen. Mungkin tidak merasa, mungkin tidak terasa, atau mungkin tidak sejauh itu pikirannya. Tapi dalam kenyataannya, ketika satu ibadah yang ditujukan kepada selain Allah itu adalah perbuatan syirik, maka di antara ibadah yang bisa dilakukan dengan lisan apa kira-kira? Dalam, saya tak minum dulu nih. Dari tadi kita lempeng. Napa kira-kira? Doa. Doa ndamel lisan mboten? Lisan. Ya. Monggo sambil diminum yang punya minuman. Saya minum di gelas karena ditulis di depan, yang minum di gelasan kalau nggak habis diancam itu ya. Saya di gelas saya ya. Saya takut nggak habis. Dengan lisan orang bisa berdoa, tapi kalau dalam doanya tujuannya kepada selain Allah, ini bisa syirik. Ya. Ada orang berdoa kepada selain Allah, banyak sekali contohnya. Enten tiyang donga pada malaikat, malaikat tidak bisa mengabulkan doa.
Karena doa itu hanya ditujukan kepada Allah, sehingga kalau dianggapnya malaikat bisa mengabulkan doa, ini perbuatan syirik. Demikian pula kepada nabi, demikian pula kepada makhluk-makhluk yang selainnya, soleh atau bahkan tidak soleh, apalagi kepada yang sudah tidak ada atau tidak bernyawa, ini tidak boleh. Atau bahkan kepada yang tidak ada nyawanya, kepada benda-benda misalkan, kepada alat-alat tertentu misalkan, kepada tempat tertentu misalkan, dan kepada sesuatu bahkan itu yang tidak kelihatan selain malaikat atau dan yang lain sebagainya, bahkan kepada setan dan seterusnya. Ini merupakan perbuatan syirik. Maka kita patut waspada akan perbuatan ini. Terkadang orang melakukan tapi tidak merasa, ada kalanya orang melakukan itu tidak sejauh itu pikirannya. Maka kita berlindung pada Allah untuk kita terus teguh bagaimanapun keadaannya, karena hidup itu penuh dengan ujian. Hidup ini penuh dengan ujian, dan manusia itu selalu kalah dengan takdir. Sehingga kalau baik itu adalah nikmat, kalau tidak pasti ada hikmah di balik itu. Tujuannya sama-sama baik. Karena bisa jadi kalau orang enak terus itu bukan nikmat, namun sebaliknya adalah istidrat. Sehingga ketika nikmat juga belum tentu baik kalau tidak disikapi dengan agama. Sehingga kalau ada ketidakenakan, kalau disikapi dengan agama insya Allah baik. Sehingga tidak perlu kita sampai berbuat syirik. Haram bagi kita untuk meminta, memohon dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimanapun keadaannya, seperti apapun kondisinya. Karena terkadang dalam hidup ini tidak sesuai dengan harapan, dan ujian kita adalah dalam kehidupan. Di majelis itu tidak ada ujiannya, paling ngantuk gitu saja. Tapi dalam hidup nanti lebih dari itu. Ada orang sakit, ada rezeki yang susah, ada jodoh yang tidak kunjung datang, ada keturunan yang diharap tapi belum punya, ada masalah dengan yang lain, bahkan dengan keluarga, ada yang dengan tetangga dan lain sebagainya. Kalau orang tidak kuat dalam agama, dia mengambil jalan pintas, ingin selalu enak hidupnya, ingin selalu menang, bisa syirik. Nasallallahu salamata wal afiyah. Jadi termasuk di antara bahaya lisan, kalau tidak bisa dikendalikan, jatuh dalam perbuatan syirik, yaitu dengan berdoa memohon kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita termasuk golongan orang yang bertauhid dan istiqomah. An yaj'alani Allah wa iyyakum minal muwahhidin. Allahumma amin. Yang kedua, termasuk bahaya dari lisan, bencananya yang bisa ditimbulkan yaitu al-kizib 'ala Allah wa 'ala Rasulillah. Yang kedua, Bapak Ibu, berdusta atas nama Allah dan juga berdusta atas nama Rasul. Orang kalau berdusta atas nama agama, berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasul. Kalau orang berdusta atas nama Allah, berarti dia ini mengotak-ngatik ayat. Kalau orang berdusta atas nama Rasul, ini kaitannya dengan hadis. Dua-duanya ini sama-sama berbahaya. Oleh karena itu disebutkan dalam kitab kabairnya Imam Dzahabi, termasuk dosa besar selain perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dusta atas nama Allah, dusta atas nama Rasul. Seperti ini kadang orang terlalu gerusa-gerusu sehingga offset pikirannya yang masih di belakang tapi lisannya sudah maju ke depan. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak berkomentar ini kadang juga malah menjadi bumerang, baik itu di dunia nyata maupun dunia maya. Maka orang yang baik itu yang ngerti batasan. Orang yang baik itu adalah orang yang tidak gampang ikut campur urusan orang, kecuali ada manfaat dan maslahat tadi. Kalau tidak, lebih baik kita diam, kembali kepada kita beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka kita harus diam. Atau kalau tidak, ya ucapan yang baik yang selalu kita kedepankan. Kaitan dengan berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasul, ada ancaman dari Rasul sendiri dalam hadis mutawatir, diriwayatkan oleh hampir seluruh imam ahli hadis,
Di mana-mana riwayat ini ada, Nabi mewanti-wanti. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Artinya barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka harap dia mengambil tempat duduknya di neraka. Artinya dia diancam masuk ke dalam neraka. Karena berdusta atas nama Rasul nyuwun sewu, bahasa rodo anunya niku lancang. Ya. Apa yang dimaksud dengan maq'ad tempat duduk? Kalau kursi tempat duduk yang ada kaki sekaligus sandarannya, sebagaimana yang saya tempati nyuwun sewu loten inggil. Karena di sini kalau ngaji pakai kursi. Ya. Kalau senior memang perlu pakai kursi, tapi kalau masih muda seperti saya di bawah lesian tidak apa-apa. Ya. Ketika kursi dengan kaki sekaligus dengan sandaran, tapi kalau maq'ad itu sekedar kaki tanpa sandaran, dingklik bahasanya. Jenengan Pak yang kadang warkop, ya, di warkop itu kan tidak ada kursi, masa warkop kursi satu-satu. Kursi nomor dingklik, dingklik. Cuma pesan saya kalau ke warkop ya saknyuan terus pamit, jangan terlalu lama. Kadang sing disetel arah-arah ini sing enggak. Kadang di situ polusinya juga besar. Ya. Ngopi di rumah saja. Ya. Dan mudah-mudahan para mantu ini sregep di rumah ketimbang keluyuran malam. Dan bapak-bapak juga demikian. Karena keluarga kita punya hak. Sehingga seorang wanita itu selalu punya dambaan, punya suami yang betah di rumah. Kalau punya mantu nanti juga yang betah dan selalu setia dengan istrinya. Artinya tidak gampang keluar kalau tidak ada keperluan atau tugas dan kewajiban. Saya kembali pada dingklik tadi. Jadi kalau orang berdusta atas nama Nabi dengan sengaja diancam masuk dalam neraka. Nabi memberikan perintah, siap-siaplah ambil tempat duduk atau dingkliknya di neraka. Lah berdusta atas nama Rasul ini banyak, atau berdusta atas nama agama ini juga banyak. Terkadang sebabnya itu dengan niatan yang baik, tapi niat baik ini tidak cukup bila mana itu menabrak sesuatu sehingga menjadi tidak baik, Bapak. Ya. Ketika misalkan ada hadis yang dimunculkan dengan di atas namakan Nabi, atau dalam agama ada sesuatu untuk menakuti orang atau untuk memberikan dukungan atau motivasi pada orang dengan kemudian mengatasnamakan agama. Kalau tidak, ini tidak boleh. Ya. Walaupun itu tadi tujuannya baik, walaupun itu tujuannya baik, sehingga terkadang ada sesuatu yang disangkut pautkan dengan agama ini dengan tujuan baik. Ini tidak boleh. Nanti kalau berdusta atas nama agama, berdusta atas nama Allah, berdusta atas nama Rasulullah, ini tidak diperkenankan karena ancamannya jelas masuk ke dalam neraka, dan itu biasanya dosa lisan. Kita saja kalau dibilang apa padahal tidak, itu termasuk fitnah. Apalagi ada orang memfitnah Rasul dengan menyampaikan ini sabda, dengan menyampaikan ini sunnah padahal bukan. Maka orang yang menyampaikan ceramah harus cross check. Orang yang menyampaikan pidato atau khutbah juga harus cross check. Orang yang mewakili sesuatu kemudian dia dituakan untuk ditanyai tentang sesuatu, dia juga harus cross check agar jawabannya ini tidak kemudian mengada-ngada, tidak pula jawabannya ini mengatasnamakan Nabi atau mengatasnamakan agama itu sendiri. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah disebutkan banyak. Terkadang ada orang berdusta atas nama Nabi itu karena kepentingan pribadi. Ini jauh lebih berbahaya dan ini terkutuk. Kenapa demikian? Karena untuk kepentingan yang memang sifatnya duniawiyah. Disebutkan pernah dulu di Irak ini ada orang yang jualan tapi jualannya itu tidak laku. Ketika yang lain sudah habis dia belum. Namanya orang dagang atau bakulan kok jualannya tidak laku pasti pikirannya enggak. Betul tidak, Pak? Mudah-mudahan jualan jenengan laris. Yang penting kita jujur dan amanah. Ketika tidak laku dan yang dijual itu adalah terong. Orang Arab menyebut bandinjan.
Maka akhirnya pikirannya itu ya bisa dirasui setan ya. Langsung kepikiran maksret, bagaimana kalau saya sampaikan saja ini sabda Nabi, padahal tidak ada sangkut pautnya. Terong itu bagian daripada obat atau obat dari segala penyakit. Disambung dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bandinjan dawaun min kulli da'in. Rasul bersabda, kata dia orang, terong itu adalah obat dari segala penyakit. Orang berpikir harga yang tidak terlalu mahal, yang ketika dimasak bagaimanapun itu selama bumbunya tepat, ya enak dan cocok, sekalian ini adalah obat dari segala penyakit, kata Nabi. Sehingga akhirnya gembruduk, laris, manis, habis. Tapi dia membawa dosa karena berdusta atas nama Nabi untuk kepentingan dagangan atau bisnisnya. Ya dan billah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kedua, bencana dari lisan yang patut kita waspadai tadi adalah berdusta atas nama agama, baik berdusta atas nama Allah maupun berdusta atas nama Rasulullah. Yang ketiga, baik. Yang ketiga, yang patut kita waspadai dari bencana lisan berikutnya adalah yaitu yang disebut dengan ghibah. Yang disebut dengan ghibah. Ghibah ini gandengannya dengan namimah, walaupun terpisah, tapi terkadang seperti menjadi kesatuan. Ancamannya serius, disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyampaikan Nabi lewat di satu ladang atau kebun. Di situ ada 2 kuburan. Yang Rasul menyampaikan kuburan itu sedang disiksa, bukan karena dosa yang besar fatal. Ternyata yang pertama, orangnya itu senang ngumbar namimah, dan yang kedua disiksa di kuburannya itu karena sebab sembarangan dalam buang air kecil. Terkait dengan namimah, ini bisa jadi dusta, bisa jadi fakta, tapi yang ditambah-tambah. Ketika orang menyulut api namimah dengan mengadu domba ke sana dan kemari, patut diwaspadai. Selain siksa kubur yang begitu tadi, ada siksaan yang lebih berat. Samurah bin Jundab dalam hadis menyebutkan Rasulullah pernah beliau menyampaikan mimpinya. Diajak jalan oleh 2 orang, ternyata adalah malaikat. Di satu keadaan di situ ada orang tiduran. Di sampingnya ada orang yang berdiri tinggi besar dengan membawa gancu. Ibu paham ya gancu? Gancu ya, dipakai untuk gancu. Batu bisa dileput kena gancu ini, pecah dia, terbelah. Tanah apalagi mek awake wong ya. Jangankan gancu, kita ini ketabrak ujung pintu, yang pintu itu pun kayu sebelum jadi kayu batangnya yang pucuk. Setelah daun itu begitu lentur, ketika sudah menjadi kayu yang padat kuat, nabrak kita melung-melung tidak karu-karuan. Ini gancu, ini besi. Oleh orang yang tinggi berdiri tadi itu digancu mulutnya, kemudian mulutnya tersebut sobek ke kanan, sobek ke kiri. Demikian pula matanya itu sobek ke kanan dan sobek ke kiri. Ternyata dia ini melakukan dosa yang dosanya di dunia itu tidak bisa menjaga lisan. Di antaranya gemar berdusta. Dan kadang orang namimah mengadu domba itu dengan gemar berdusta. Maka itu terkait dengan namimah, kita diajari oleh ulama harus punya beberapa sikap. Disebutkan dalam kitab Al-Minhajnya Imam Nawawi, agar namimah ini bisa terlokalisir, pelakunya segera tobat, orang yang di sekitarnya itu tidak usah gagas, tidak perlu kemudian untuk nanggepi.
yaitu yang pertama yang perlu dilakukan, an la yusaddiqahu li anna namam fasik. Kita jangan gampang percaya orang namimah itu jelas fasik, melakukan dosa, seringnya nambah dengan bohong. Ini yang pertama. Tapi kalau kita langsung baper dadi nanti, karena itu yang diinginkan tukang adu domba. Jelas ya. Yang kedua, an yanhahu an dzalika wa yansahuhu wa yakbah lahu fi'lahu. Melarang dengan memberikan nasihat dan mengatakan perbuatannya itu jahat atau dosa. Ini kalau bisa. Ya. Tapi resikonya ya langsung tawur di tempat. Yang tukang namimah misalkan temperamen, ya, bisa tawur di tempat. Yang ketiga, an yubghidahu fillahi ta'ala fa innahu baghidun indallahi ta'ala wa yajibu bughdu man abghadahu Allah. Kita memurkai atau membenci yang bersangkutan karena Allah, karena yang bersangkutan dibenci, dimurkai oleh Allah, dan yang dibenci, dimurkai oleh Allah, kita pun juga demikian. Tapi sebatas perbuatannya itu, jangan merembet pada pribadinya yang lain. Kadang kita ini berlebihan, tidak pada konsentrasi atau substansi sesuatu, merembet sehingga sampai entek ngamek kurang golek. Ini tidak boleh. Yang keempat, Imam Nawawi masih mengatakan an la yadhunna bi akhil ghaib as-su. Jangan kita terpancing sehingga suudzon pada yang diomongkan oleh orang itu. Biasanya kan ngadu itu dengan menyebut pihak ketiga. Kita akhirnya baper, pihak ketiga kita sasar. Jangan. Ya, enggak boleh, Ibu. Yang kelima, an la yahmilahu ma hukiyalahu ala tajassus wal bahth an dalik. Tidak boleh kita mencari-cari tentang duduk perkaranya dengan mencari salah orang yang sedang diadu domba dengan kita. Artinya sudah itu kita lupakan, jangan sampai kita terbawa sampai kemudian memata-matai dan lain sebagainya orang yang ketiga yang diceritakan mengadu domba tadi. Kemudian yang terakhir, yang keenam, an la yardha li nafsihi ma nahan namam anhu fala yahki namimatahu anhu. Tidak ridho terhadap dirinya apa yang diceritakan oleh tukang adu domba itu, sehingga kemudian jangan malah dibawa ke sana kemari. Sudah berhenti di situ dan selesai. Ya, tidak boleh kemudian dibawa kepada pihak yang ketiga yang sedang diadu domba. Gini dan seterusnya. Malah kita yang berubah menjadi tukang adu domba atau tukang namimah. Jadi yang ketiga ini namimah dan ghibah. Adapun ghibah, Bapak Ibu rahimakumullah, merupakan bencana lisan yang patut kita waspadai. Kalau namimah adu domba kadang ketambahan dengan dusta tadi. Kalau ghibah itu memang ada pada seorang, tapi orang itu tidak senang ketika tahu orang lain. Ya. Oleh karena itu ghibah ini tidak diperkenankan karena ini bisa menyakiti dan menggerus persatuan. Ketika dalam satu komunitas atau satu kelompok ada yang namanya ghibah, ada yang namanya namimah, dan hal-hal yang sifatnya lisan yang tidak bisa dijaga, ini tidak butuh waktu lama pasti akan buyar. Ya. Tidak butuh waktu lama pasti akan buyar. Ghibah dalam Islam ini dosanya begitu fatal, sebagaimana ketika Allah berfirman pada surat Al-Hujurat itu, seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Makanya ketika ibadah, diantaranya puasa, ketika orang masih tidak bisa meninggalkan ghibah, termasuk diantaranya dusta dan yang lain sebagainya, maka puasanya itu sekedar penggugur kewajiban. Tapi ganjarannya duka, malah saged ketiban dosa. Ini yang perlu kita waspadai. Dan bukan hanya bulan Ramadan, kita bawa perilaku itu sampai keluar Ramadan, sampai setiap hari untuk istiqomah. Tapi ada ghibah yang tidak disebut dengan ghibah, Pak Ibu. Ada ghibah yang tidak disebut dengan ghibah.
Berarti napa niku? Dispensasi dari ghibah. Masih disampaikan oleh Imam Nawawi, ada yang tidak disebut sebagai ghibah. Artinya ada ghibah yang dibolehkan. Yang pertama, sebagaimana tertera dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang pertama at-tadzallum, pelaporan atau pengaduan kedoliman kepada pihak yang berwenang atau yang mewakilinya, kepada pemerintah atau kepada aparat. Ketika bercerita tentang sesuatu, korban itu boleh menyampaikan perbuatan, perilaku atau kaitan dengan kedoliman yang dilakukan oleh pelaku. Jangan meneng-menengan lah sama diapa nih, kula mau cerita mungkin ndak ghibah. Lah nyapor ini ya. Itu tidak ghibah. Seperti itu tidak ghibah. Jelas Bapak Ibu? Yang kedua, al-isti'anah ala taghyiril munkar, dalam rangka minta tolong agar kemungkaran itu bisa berubah, sehingga pelakunya itu bisa dinormalisasi atau bisa disadarkan. Ini hanya pihak yang berkepentingan. Misalkan orang menyampaikan kepada senior, guru, orang tua atau atasan dari orang yang melakukan mungkar agar berubah, disampaikan. Kalau kepada yang lain nanti tidak jalur, malah tambah berita yang kedowo-dowo. Yang ketiga, al-istifta dalam rangka memohon fatwa. Jadi kalau orang bertanya kepada orang alim tentang sesuatu misalkan, kemudian ada penyebutan tentang orang lain, itu tidak ghibah. Tapi alangkah lebih baiknya kalau disebut dengan si fulan, si A, si B dan seterusnya, dengan hanya menyampaikan inisial. Ini si inisial. Itu jauh lebih baik. Yang keempat Bapak Ibu, tahdzirul muslimin minasyarr wa nasihatihim, dalam rangka memperingatkan umat dari keburukan atau dari kekeliruan. Maka dulu diamalkan oleh ulama jarh wa ta'dil, ulama hadis, sehingga ada person, yaitu pentolan-pentolan yang tidak sahadisnya, yang ini kemudian dikenali dan turun-temurun menjadi ilmu bagi ulama yang berkecimpung dalam itu. Ya. Ini yang keberapa tadi? Yang keempat. Niki sampun masuk waktu isya. Nggih. Barakallahu fikum. Kita dengarkan azan, kemudian kita lanjutkan sejenak. Wallahu taala alam bissawab.
Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Kita lanjutkan yang kelima, Ibu. Dibolehkan ghibah yang kelima, an yakuna mujairan bi fisqihi au bid'atihi. Ketika ada orang terang-terangan dengan dosanya sehingga nanti menulari atau bahkan pencetus maksiat, atau terang-terangan dengan perbuatan bid'ah, yaitu merubah ajaran Nabi, maka kemudian memperingatkannya ini dibolehkan, atau menyampaikan orang itu begitu dibolehkan. Tapi kita tidak boleh merembet pada yang lain. Selanjutnya yang terakhir, yang keenam, at-ta'rif fa idza kana al-insan ma'rufan bilaqab. Dalam rangka identifikasi ketika orang itu identik dengan gelaran itu, ya. Karena dalam kehidupan itu gelaran beragam. Kalau memang yang digelari ridho, memang terkenalnya seperti itu, bukan untuk menghina, tidak apa-apa. Dulu ada ulama yang disebut dengan al-asom, digelari tuli, padahal tidak. Ini tidak berdosa, ini bukan ghibah. Kemudian ada yang disebut dengan al-a'ma, yang buta dan yang lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika kita dalam kehidupan menemui misalkan namanya sama tapi identifikasi perbedaannya pada apa dan seterusnya, kemudian disebut itu, tidak mengapa. Misalkan ada yang jualan apa, berarti nama ini disebut dengan itunya. Misalkan ada yang bagaimana dan seterusnya, ini tidak apa-apa. Bukan untuk menghina tapi untuk mengenali, agar nanti tidak keliru atau tidak tertukar. Ini tadi 6 yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, tidak dimasukkan atau tidak disebut dengan ghibah. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi bencana dari lisan yang pertama bisa jatuh dalam perbuatan syirik. Yang kedua, bisa berdusta atas nama agama, yaitu atas nama Allah dan atas nama Rasul. Yang ketiga, bisa jatuh dalam ghibah, juga dalam namimah. Kemudian yang terakhir dalam kesempatan malam hari ini, pada dusta secara umum. Dusta secara umum berarti bukan dusta atas nama agama, bukan dusta atas nama Allah, dusta atas nama Rasul, tapi dusta secara umum. Kaitan dengan dusta, dosa ini betul-betul berat sehingga bisa merantak. Mungkin sekali orang berdusta itu dia tidak biasa atau dia masih celinguan. Namun ketika sudah menjadi kebiasaan seperti ini jauh lebih gampang, karena dusta itu membutuhkan buntut yang panjang. Ketika begini padahal tidak sesuai dengan faktanya, maka dibutuhkan untuk menutupinya, dikeluarkan yang bukan fakta dianggap sebagai fakta, dan ini akan terus sampai jauh, ya, terus sampai dengan jauh. Nabi mewanti-wanti. Kata beliau sebagaimana dalam riwayat Sahih disampaikan oleh sahabat Nabi Ibnu Mas'ud. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan imam-imam sunan. Sabda Nabi, wa innal kadhiba yahdi ilal fujuri. Sesungguhnya atau sejatinya dusta itu mengarah pada fujur. Fujur itu artinya
kedurhakaan. Ulama mengartikan fujur itu dalam pengertian pecah, sehingga mabrut atau semburat itu namanya fujur. Sehingga dusta itu mengarah ke sana. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan fujur tadi itu mengarahnya kepada neraka. Wa innar rajula la yakdziba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan ketika ada orang berdusta dan seringnya dia berdusta sehingga menjadi kebiasaan, maka benar-benar di sisi Allah dia tertulis atau tercatat atau tersetempel sebagai pendusta. Naudzubillah min dzalik. Dan ketika orang sudah berdusta niku dolim. Ya, ketika sudah berdusta niku dolim. Sehingga jangan sampai ada kedustaan dalam hidup kita. Ketika dalam rumah tangga orang berdusta pada pasangannya, ini dolim. Ketika dia bersahabat dengan temannya berdusta, ini juga dolim. Ketika berkumpul dengan tetangga atau di lingkungannya dia berdusta, ini juga dolim. Tapi ada dusta yang dibolehkan. Senang nabatan? Senang kita ini ya. Pokok yang dibolehkan itu senang ya. Tadi sudah kita ketahui arahan Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj ketika menjelaskan hadis Imam Muslim, sikap kita ketika ada namimah. Berapa tadi Bapak Ibu? Binten? 6. Kemudian Imam Nawawi juga kembali memberikan dispensasi dalam kitab Riyadhus Shalihin, tidak masuk dalam kategori ghibah. Itu enten pinten? 6. Berarti sudah 12. Sekarang saya tambahi 3 faidah. Disebutkan dalam kitab adab oleh Syekh Fuad Abdul Aziz Al-Hub ya. Tidak termasuk dusta atau dusta yang tertolerir itu 3 ya. Tapi tidak semua orang ini bisa kemudian menganalisis. Nanti dikhawatirkan kalau terlalu jauh malah akhirnya jatuh pada hal yang tidak-tidak, sehingga ini butuh pertimbangan yang menimbang orang alim. Yang pertama, dibolehkan dusta yaitu fil islahi bainan nas, untuk mendamaikan pribadi atau kelompok yang sedang bersengketa. Apalagi umat Islam, podo islami, podo dulure, podo kancani, podo cedeke, kok konflik. Ini kita sampai diwangi-wangi berdusta untuk islah, perbaikan atau kembali akur kersane wawu, itu ndak apa-apa. Cak, ayo ngopi, dijak ngopi mbek kae lho, dan seterusnya, padahal nggak ada yang ngejak. Akhirnya saling bertemu, suasana cair, reposisi masing-masing, boleh ya. Yang seperti itu boleh. Yang kedua Bapak Ibu, fil harbi, dalam perang. Fil harbi, dalam perang. Sehingga perang kalau jujur-jujuran ya jelebut ya. Memang jujur-ajur itu dalam perang, tapi di selain itu ya jujur ini selalu mujur, nanti masuk surga. Ada upaya-upaya untuk memanipulasi sehingga orang itu bisa meraih kemenangan, itu tidak apa-apa. Pasukannya tidak banyak, tapi di belakang disiapkan kuda, sehingga ngedruk-ngedruk debu ini seakan-akan melangit, padahal cuma kudanya. Pasukannya terbatas, musuh sudah goncang, munting atine di jauhan sana, karena melihat debunya ini melangit, padahal jumlahnya hanya terbatas. Kalau jujur, aku mek wong 2000 ya misalkan, padahal musuhnya ini 200.000. Ya ini istilahnya ya bukan kulak molo lagi, tapi ya bunuh diri, mati konyol ya. Nggak usah kita jujur. Bahkan dulu ada seorang sahabat itu ketika berperang, untanya itu ditali dengan sorbannya agar seakan-akan kepalanya 2. Karena musuhnya ini adalah orang-orang yang dengan fisik tinggi besar ya. Dan kendaraannya itu juga sangat kuat. Tapi dengan orang Arab yang untanya seakan-akan kepalanya 2,
mereka itu guncang, sehingga akhirnya umat ini diberikan pertolongan oleh Allah. Yang ketiga, yang terakhir, dibolehkan dusta berikutnya adalah fi haditsi rajuli imra'atahu wa haditsil mar'at zaujiha. Jadi dalam dunia rumah tangga, pujian atau gombalan suami istri itu boleh ada kedustaan. Lek-lek-lekan seduka mungkin jenengan, rakekne kopi iso ratu rumah. Tidak apa-apa memuji istrinya walaupun tidak sesuai dengan faktanya. Istri memuji suami walaupun tidak sesuai faktanya itu boleh. Anggap itu masa lalu, sebagaimana dulu masih seneng ya. Wong dulu ya jarang pacaran mboten. Ya. Yang generasi 2000-an tidak pacaran paling. Yang tahun 80-an ya katek. Ya. Anggap sebagaimana dulu seperti itu. Ya, sehingga agar rumah tangga ini selalu eksis dalam harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, harapannya seperti itu. Jangan terlalu jujur, ya, jangan terlalu jujur, sehingga gombalan ini diperlukan. Ya, dalam rumah tangga seperti itu dibolehkan. Yang mendasarinya ada beberapa riwayat, diantaranya disampaikan oleh Ummu Kulthum, putri dari Uqbah bin Abi Mu'ad, yaitu hadis-hadis diantaranya riwayat Imam Bukhari. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, sudah masuk waktu iqamah. Rasanya singkat tapi memang seperti inilah ngaji maghrib, dan ini ngaji yang favorit ya, tidak terlalu lama. Diapit dua ibadah yang kita bisa jamaah maghrib dan isya. Insya Allah kita lanjutkan dengan yang lain. Kalau tidak ada keperluan silakan istirahat. Kalau memang ada tugas ya tetap dijalankan. Karena kita ingat dalam agama itu naha Rasulullah anin naum qoblal isya wal hadits ba'dahu. Rasul itu melarang tidur sebelum isya, tapi memakruhkan begadang setelahnya. Sehingga kalau kita tidak ada keperluan yang maslahat, kita istirahat dengan keluarga. Mudah-mudahan kebaikan, kebahagiaan dan keberkahan mengiringi kita. Mari kita akhiri majelis kita dengan berdoa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.